coding digunakan komentar sebagai judul project. Nah, bagian ini hanya sebagai penanda nama program dan tidak mempengaruhi jalannya sistem. Selanjutnya, terdapat library yang digunakan pada program. Library Wi-Fi digunakan agar ESP32 dapat membuat jaringan wireless. Lalu ada library Remote XY yang digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan aplikasi monitoring pada smartphone. Sedangkan library DHT digunakan untuk membaca data dari sensor DHT11. Pada bagian ini terdapat konfigurasi koneksi Remote XY. Nah, ditentukan nama hotspot Wi-Fi, ada password, port server, dan juga akses password. ESP32 akan membuat hotspot dengan nama Yuhu dan password 123456678. Smartphone harus terhubung ke hotspot agar aplikasi Remote XY dapat membaca data dari ESP32. Kemudian terdapat bagian Remote XY GUI Configuration. Kode ini dibuat otomatis oleh aplikasi Remote XY dan berfungsi untuk membentuk tampilan antarmuka pada smartphone seperti gauge indikator suhu dan jarak. Kode ini tidak ditulis manual karena sudah dihasilkan langsung dari editor Remote XY. Lalu terdapat struktur data Remote XY. Nah, pada bagian ini dibuat variabel output bernama cm dan celcius. Variabel cm digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan sensor ultrasonik dalam satuan cm, sedangkan variabel celcius digunakan untuk menyimpan hasil pembacaan suhu dari sensor DHT11. Pada bagian konfigurasi pin, dilakukan pengaturan pin yang digunakan oleh sensor. Sensor DHT11 dihubungkan ke pin 4, sedangkan sensor ultrasonik menggunakan pin 5 sebagai pin trigger dan pin 18 sebagai pin echo. Setelah itu, dibuat objek DHT menggunakan perintah DHT pin DHT type. Objek ini digunakan untuk mengakses fungsi pembacaan sensor DHT11. Kemudian dibuat variabel duration dan distance cm. Variabel duration digunakan untuk menyimpan waktu pantulan gelombang ultrasonik, sedangkan distance cm digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan jarak dalam satuan cm. Lalu masuk ke void setup. Ini dilakukan proses inisialisasi sistem. Fungsi Remote XY _init digunakan untuk memulai komunikasi antara ESP32 dan aplikasi Remote XY. Kemudian, untuk serial begin digunakan untuk mengaktifkan serial monitor agar data sensor dapat ditampilkan pada Arduino IDE. Setelah itu, sensor DHT11 diaktifkan menggunakan fungsi DHT.begin. Pin trigger diatur sebagai output karena berfungsi mengirim gelombang ultrasonik, sedangkan pin echo diatur sebagai input karena berfungsi menerima pantulan gelombang. Pada fungsi loop, program berjalan secara terus-menerus. Fungsi Remote XY _handler digunakan untuk memperbarui komunikasi data antara ESP32 dan aplikasi Remote XY secara real-time. Selanjutnya, sensor DHT11 membaca suhu menggunakan fungsi DHT.readTemperature. Nilai suhu yang berhasil dibaca akan disimpan ke variabel temperatur. Jika data valid dan tidak error, maka nilai suhu dikirim ke aplikasi Remote XY menggunakan variabel Remote XY.celcius. Lalu, setelah itu dilakukan pembacaan sensor ultrasonik. Pin trigger dibuat low selama 2 mikrodetik untuk memastikan kondisi awal sensor stabil. Kemudian, pin trigger dibuat high selama 10 mikrodetik untuk mengirim gelombang ultrasonik. Setelah itu, pin trigger dikembalikan menjadi low. Pantulan gelombang diterima oleh pin echo dan waktu pantulannya dibaca menggunakan fungsi pulse in. Nilai waktu tersebut disimpan pada variabel duration. Nah, data duration kemudian dihitung menjadi jarak menggunakan rumus duration dikali 0,034 lalu dibagi 2. Angka 0,034 merupakan kecepatan suara dalam satuan cm per mikrodetik, sedangkan dibagi 2 karena gelombang menempuh perjalanan pergi dan kembali. Hasil perhitungan jarak disimpan pada variabel distance cm lalu dikirim ke aplikasi Remote XY menggunakan variabel remote xy.cm. Kemudian,
Program menampilkan hasil suhu dan jarak pada serial monitor menggunakan fungsi serial.print. Data akan tampil dalam format suhu dalam derajat Celcius dan jarak dalam sentimeter. Terakhir, terdapat delay selama 1000 milidetik atau 1 detik sebelum program mengulangi pembacaan sensor kembali secara terus-menerus.